Tuan gua lagi bikin RUU TNI diganggu oleh orang tidak dikenal. Ler, lu kenapa sih kekunci kayak stang motor gue? Ya ini kekunci bayaran rezim. Iya lagi. Staf khusus Menteri Pertahanan di bidang komunikasi sosial dan publik Deddy Corbuzier bilang kalau aksi protes yang dilakukan koalisi masyarakat sipil saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont bukan bagian dari kritik, tapi tindakan melanggar hukum. Dia juga bilang rapat revisi Undang-Undang TNI tersebut tidak membahas dui fungsi TNI. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi emang bener, tindakan aksi protes aktivis di Hotel Fairmont melanggar hukum dan mengancam demokrasi. Selain itu, apa iya rapat revisi Undang-Undang TNI nggak membahas dui fungsi TNI? Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti menyebut tindakan protes para aktivis merupakan upaya memperjuangkan hak prosedural dalam pembentukan undang-undang yang demokratis. Sebab pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Ya gimana mau berpartisipasi? Publik aja sulit mengakses informasi RUU TNI. Lagian ada apa sih Bapak Ibu sampai harus buru-buru gitu? Protes terhadap pembahasan RUU TNI gak cuma dilakukan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang beranggotakan 192 organisasi. Tapi hampir 30.000 warga Indonesia ikut menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang TNI. Sekali lagi, aksi protes yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil kemarin adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, melihat upaya pemerintah yang menutup akses partisipasi publik di pembahasan RUU TNI ini, wajar dong kalau kita menduga ada upaya mengembalikan dui fungsi TNI. Soalnya pemerintah mengusulkan perluasan jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit aktif. Sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hanya ada 10 jabatan yang boleh diduduki oleh TNI di luar institusi itu. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Menurut peneliti ISEAS Yusuf Ishak Institute, Made Supriyatma, memang di era reformasi keterlibatan polisi dan militer dalam ranah sipil dibatasi. Tapi sebenarnya kehadirannya tidak pernah hilang di ranah sipil. Misalnya saja, sejak Kabinet Jokowi tahun 2015, sebanyak 50.000 personil dikerahkan untuk terjun ke desa-desa menjadi tenaga penyuluh pertanian. Dan sekarang TNI juga terlibat dalam program makan bergizi gratis dari dapur sampai distribusi makanannya. Gak cuma itu, TNI juga dilibatkan dalam penyelesaian konflik hutan. Jadi, klaim-klaim yang disebutkan oleh Deddy Cahyadi atau Deddy Corbuzier adalah keliru. Saya Andre, jangan lupa saring sebelum sharing ya.